Lebaran selalu hadir dengan nuansa kebahagiaan yang menghangatkan hati. Jalanan dipenuhi pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman, pasar dan pusat perbelanjaan ramai oleh orang-orang yang berburu baju baru, serta suasana rumah-rumah yang dipenuhi aroma kue kering dan hidangan khas hari raya. Semua ini membentuk gambaran indah tentang Lebaran, momen yang sering dianggap sebagai simbol kemenangan setelah sebulan penuh menahan diri di bulan Ramadan. Namun, di balik kemeriahan itu, ada sisi lain yang jarang dibicarakan, sebuah kenyataan pahit yang kerap tersembunyi di balik tawa dan kebersamaan. Ada mereka yang terpaksa berutang demi memenuhi ekspektasi sosial, ada keluarga yang harus berpura-pura sejahtera demi menjaga gengsi, ada peningkatan angka kriminalitas yang mengiringi hari-hari menjelang Lebaran, serta berbagai ironi lainnya yang menodai makna suci hari raya. Fenomena ini bukan hanya terjadi sekali, melainkan berulang setiap tahun, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Lebaran itu sendiri. Di satu sisi, ada orang-orang yang merayakan dengan kemewahan berlebihan, sementara di sisi lain, ada yang harus berjuang keras agar tidak terlihat kalah dalam perayaan ini. Seiring berjalannya waktu, tuntutan sosial dan budaya pamer semakin menggerus makna sejati Lebaran, meninggalkan kita dengan pertanyaan besar, apakah ini yang seharusnya kita rayakan? Dalam video ini, kita akan mengupas sisi gelap Lebaran yang selama ini mungkin luput dari perhatian. 1. Maraknya badan amil zakat ilegal. Menjelang Lebaran, banyak lembaga amil zakat bermunculan, menggalang dana dari masyarakat dengan janji menyalurkan kepada yang berhak. Sayangnya, tidak semua badan ini memiliki izin resmi atau transparansi dalam pengelolaan dana. Sebagian besar orang yang berniat berzakat tidak mengecek kredibilitas lembaga yang mereka pilih. Akibatnya, dana zakat yang seharusnya membantu fakir miskin justru disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Fenomena ini semakin diperparah dengan kemudahan membuat rekening dan akun media sosial untuk menggalang donasi. Dampaknya, orang-orang yang seharusnya menerima manfaat dari zakat justru tetap hidup dalam kesulitan, sementara pihak yang tidak berhak menikmati hasil penyelewengan tersebut. 2. Kesenjangan ekonomi dan budaya pamer. Lebaran bukan hanya tentang kemenangan spiritual, tetapi juga menjadi ajang pamer status sosial. Masyarakat, terutama dari kelas ekonomi menengah ke bawah, sering merasa tertekan untuk menunjukkan bahwa mereka juga mampu merayakan Lebaran dengan gaya hidup mewah. Mudik dan beban finansial. Tradisi mudik yang seharusnya menjadi momen silaturahmi berubah menjadi beban ekonomi bagi banyak orang. Harga tiket transportasi melonjak, pengeluaran untuk oleh-oleh meningkat, dan tekanan untuk memberi angpau atau hadiah kepada keluarga semakin tinggi. Tekanan sosial untuk terlihat sukses. Banyak orang merasa malu jika pulang kampung tanpa membawa barang baru atau memberikan uang kepada sanak saudara. Akibatnya, mereka rela berhutang atau menghabiskan tabungan demi menjaga gengsi. Dorongan untuk pamer di media sosial. Tren media sosial memperburuk kondisi ini. Foto baju baru, makanan berlimpah, hingga angpau yang ditumpuk semakin membuat orang-orang merasa perlu menunjukkan bahwa mereka mampu. Padahal, di balik layar, banyak yang mengalami tekanan finansial akibat pengeluaran besar-besaran ini. 3. Bank Indonesia cetak uang baru, ilusi ekonomi yang stabil. Setiap tahun menjelang Lebaran, Bank Indonesia mencetak uang baru dalam jumlah fantastis. Pada 2025, tercatat 180,9 triliun rupiah uang baru dicetak untuk kebutuhan Lebaran. Langkah ini sering diklaim sebagai upaya memperlancar peredaran uang tunai dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Uang baru ini tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi nyata. Banyak orang menarik uang hanya untuk kebutuhan konsumtif, bukan karena peningkatan kesejahteraan. Inflasi musiman terjadi. Harga kebutuhan pokok naik tajam akibat lonjakan permintaan, membuat masyarakat kecil semakin kesulitan. Pencitraan ekonomi yang stabil. Pencetakan uang baru sering dijadikan simbol bahwa ekonomi nasional dalam kondisi baik, padahal banyak masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka. 4. Lonjakan kriminalitas, dari pencurian hingga penipuan. Lebaran juga menjadi periode dengan angka kejahatan yang meningkat drastis, terutama dalam 10 hari terakhir sebelum hari raya. Meningkatnya kasus pencurian. Banyak keluarga yang merasa terpaksa, harus terlihat sukses di kampung halaman. Tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar membuat sebagian orang mengambil jalan pintas, termasuk mencuri. Seorang ayah yang tidak ingin mengecewakan anaknya mungkin nekat melakukan tindak kriminal hanya demi membeli baju baru, atau sekadar membawa uang saat pulang kampung. Maraknya penipuan online dan offline. Dari modus penipuan berkedok diskon belanja online hingga investasi bodong dengan janji untung besar sebelum Lebaran, kejahatan finansial meningkat pesat. Banyak orang yang terjebak dalam skema ini karena keinginan cepat mendapatkan uang tambahan untuk merayakan hari raya. Begal dan perampokan.
Dengan banyaknya orang yang membawa uang tunai dalam jumlah besar menjelang Lebaran, aksi perampokan, pencopetan, hingga pembegalan semakin meningkat, terutama di daerah perkotaan. 5. Ormas dan jatah THR. Setiap tahun, fenomena ormas meminta jatah THR dari para pengusaha dan pedagang semakin marak. Dalihnya bisa beragam, dari sumbangan untuk acara keagamaan hingga uang keamanan. Tekanan bagi pengusaha kecil. Para pedagang kecil sering menjadi korban, dipaksa memberikan sejumlah uang agar bisnis mereka tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Pembenaran budaya premanisme. Alih-alih membantu masyarakat, praktik ini justru menambah beban ekonomi dan menciptakan ketakutan bagi para pemilik usaha. Saatnya mengubah cara pandang. Lebaran seharusnya menjadi momen refleksi dan kebersamaan tanpa tekanan sosial maupun finansial. Namun, realitas menunjukkan bahwa budaya gengsi, pamer, dan eksploitasi ekonomi justru semakin mengakar. Saatnya mengubah cara pandang tentang Lebaran. Berbagi dengan ikhlas, bukan untuk gengsi. Mudik sebagai silaturahmi, bukan ajang pamer. Mengontrol pengeluaran, bukan hanya mengikuti tradisi. Memilih lembaga zakat yang transparan dan resmi. Jika kita bisa mengubah pola pikir ini, Lebaran tidak lagi menjadi beban, tetapi kembali ke esensinya, kemenangan sejati yang membawa kedamaian dan kebahagiaan, bukan sekadar kemeriahan semu.